Sere, sese, mari krembe. No naga, mari po papa matarara. Ngai, dewa, reta bawa dewa. Abu mama, rale manatana. Mayama, nukas de noen. Tamas de mam. Bana kelar masa. Reta sebur moro. Tokoro tano, sekolah kami. SMK Negeri 1 ini. Tomo negara. Tomo tahu ki. Edenio, sari pagi. Pakai sama. Dogus mo. Yang kedua doa, yang ketiga sambutan
sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 ND. Yang keempat, sambutan dari Duta Baca Indonesia. Dan yang kelima, sambutan dari Wakil Bupati ND. Kami mau menyatakan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah yang Maha Besar, karena kasih setia dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Hari ini, atas kasih-Mu, Engkau menyatukan kami dalam kegiatan safari literasi hari ini. Kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami, hadirlah dalam seluruh kegiatan kami hari ini, dan sertailah seluruh proses kegiatan kami hari ini. Pimpinlah kami dengan roh kudus-Mu Tuhan, agar pengetahuan dan hikmat Allah melalui kegiatan hari ini. Biarlah melalui kegiatan hari ini, semangat untuk membaca, belajar, dan menambah pengetahuan dapat terus digelorakan di hati Bapak Ibu guru dan anak-anak muda kami, generasi penerus bangsa. Kami rindu perubahan yang baik terjadi bagi bangsa ini. Kami berharap ada inovasi yang dilakukan oleh anak-anak muda kami sebagai tulang punggung bangsa kami. Karena itu Tuhan, melalui kegiatan membaca ini, pintu pengetahuan terbuka lebar bagi kami semua. Dalam bimbingan-Mu kami percaya dan yakin bahwa niat baik dalam kegiatan ini akan dapat terrealisasikan dengan baik. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalankan hidup dan kehidupan kami, serta berilah kami kekuatan, kemudahan serta keikhlasan dalam melanjutkan tugas yang Allah percayakan bagi kami semua. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini hadir bersama dengan kami keluarga besar SMK Negeri 1 ini. Semoga perhatian dan kerja keras dari mereka semua dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan keinginan ya Tuhan. Berilah kesehatan, kemampuan dan hikmat untuk melaksanakan setiap rencana kegiatan ini secara maksimal. Dan pada akhirnya, minat membaca dalam kalangan anak-anak muda kami dapat bertumbuh besar. Ya Allah sumber segala kasih karunia dan rahmat, berkatilah para pemimpin bangsa ini, baik yang di pusat hingga ke daerah, khususnya di kabupaten kami ini. Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, Tuhan menuntun mereka semua untuk dapat melakukan semua yang terbaik demi masyarakat Kabupaten Nede. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, agar kami dapat berjalan bersama-sama demi terwujudnya generasi muda yang berwawasan dan berintelektual yang baik. Dan jadikanlah kegiatan ini sebagai pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kami, sehingga kami dapat bekerja secara profesional dan tekun sebagai syukur kami dalam mengemban tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu lewat anak Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 ini pada Bapak kami persilakan. Yang saya hormati Wakil Bupati ND, yang saya hormati Duta Baca Indonesia bersama rombongan, yang saya hormati Kepala Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Nede bersama seluruh staf dan jajarannya, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nede, dan yang saya hormati dan saya kasih kegiatan baca IDT, yang saya hormati pula hadirin yang hadir di dalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai nama budaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kegiatan literasi menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan, karena itu adalah nafas pendidikan. Oleh karena itu, literasi menjadi kredit poin bagi suatu bangsa, karena akan lebih mudah diajak untuk maju dan berkembang. Singkatnya, kesadaran membaca yang sangat tinggi akan lebih cepat mengubah seluruh warga masyarakat untuk cepat berpikir untuk membangun bangsa. Di zaman sekarang ini, pada umumnya siswa telah terbawa oleh arus, yaitu budaya menonton. Kejadian ini telah dibuktikan bahwa seseorang telah menghabiskan 8 jam hanya untuk menonton, dan itu terjadi dengan satu istilah couch potato, menghabiskan waktu 8 jam sehari di depan televisi dan sambil memakan keripik kentang. Dengan gerakan literasi nasional ini telah mengubah kita semua, khususnya di dalam dunia pendidikan teristimewa SMK Negeri 1 ini, yang menjadi salah satu spot kunjungan, dan ini menjadi kebanggaan lembaga pendidikan SMK Negeri 1 ini, kalau memang sesuai dengan rencana dan program literasi sekolah yang telah dijalankan selama ini. Sekolah memiliki program yaitu literasi yang dilakukan mulai dari jam 7 sampai jam 7.15, dan itu telah kita laksanakan dimulai dari bulan Januari tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan setiap hari. Tepat jam 7, siswa berada dimanapun juga wajib untuk membaca, dan semua aktivitas harus dihentikan. Kita hanya berkonsen, yaitu hanya membaca. Pada kesempatan berrahmat ini, sebagai pimpinan dan seluruh dewan guru dan seluruh siswa, kami menyampaikan baik terima kasih terhadap Duta Baca Indonesia dan Duta Baca NTT yang telah menyumbangkan 1.000 buku pada tahun 2017 di bawah lembaga Letico dengan 746 judul. Mari kita tekan. Saya sangat yakin bahwa kehadiran Duta Baca Indonesia dan rombongan dan kita semua yang sangat mencintai pendidikan Indonesia yakin dan percaya bahwa kegiatan literasi memang penting di dunia pendidikan, karena menyangkut soal-soal ujian sudah berstandar COTS, High Order Thinking Skill. Oleh karena itu, dia membaca membuat kita lebih berpikir kritis dan memiliki analisa yang sangat tajam. Dan oleh karena itu, saya sebagai pimpinan mau menyampaikan bahwa semangat literasi kami telah ada, dan kini telah disupport lagi dengan kunjungan dari Duta Baca Indonesia. Pada kesempatan berrahmat ini juga, di dalam perpustakaan kami memang masih sangat kurang buku-buku yang menjadi bahan literasi siswa, karena dari tahun ke tahun siswa semakin bertambah. Pada tahun ini siswa di sekolah ini 1.482 orang. Jadi buku yang kemarin baru 1.000 buku, maka 400 ya itu tidak melakukan kegiatan karena kita terbatas buku. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan dan teman-teman guru dan seluruh siswa memohon bantuan dari Duta Baca Indonesia untuk memberi fokus perhatian pada perpustakaan SMK Negeri 1 ini, sehingga gerakan literasi harus didukung
atas nama kepala sekolah dan rekan-rekan guru dan seluruh siswa, memohon supaya kita memang waktunya sangat terbatas, tapi marilah kita cicip sendiri, cicip dulu ala kadarnya yang telah kami siapkan dengan susah payah, supaya kami tidak kecewa sebentar. Dan ini adalah tempat terakhir, tempat kita lebih banyak mengarah pada aspirasi. Saya tahu perjalanan tadi dari jam 7 sampai saat ini memang sangat lelah, tetapi marilah kita menghadap keadaan darurat untuk menikmati ala kadar yang telah disiapkan oleh sekolah. Artinya saya minta maaf jika dalam sambutan saya ini ada beberapa yang tidak saya sebutkan, maka di tempat ini saya mohon maaf. Selamat sore, selamat menikmati. Mari kita nikmati apa yang telah disiapkan oleh SMK Negeri 1 ini. Salam generasi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Nama saya masih Dani Mahendra dan saya adalah salah satu dari tim Safari Literasi bersama Mas Waladong dan dua kawan kami. Kami tidak berdua, kami berempat. Ada kawan kami Rudi Rustiadi, di mana? Oh, itu di belakang. Salah satu tim Safari Literasi juga. Lalu Kang Taufik Hidayatullah, di mana? Enggak ada. Oh ya. Nah, kami berempat ini berangkat dari Jakarta tanggal 18 Januari 2022. Jadi ini adalah hari ke-61 dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan sekarang di NTT. Dan inilah jalan paling ekstrim yang pernah kita lalui selama dari Jawa sampai NTB. Baru belok, mau narik napas sedikit sudah belok lagi. Tadi kata Pak Kadis masih ada lebih ekstrim lagi nanti ke mobilnya. Baik, jadi kami melakukan perjalanan ribuan kilometer, 6 provinsi, puluhan kota selama 61 hari, entah berapa hotel, entah berapa laundry kami singgahi, terus berjalan sampai hari ini ke 61. Laundry terakhir kami belum kering hari ini. Kami nggak tahu besok masih ada baju atau tidak. Tapi kami senang melakukan ini. Kami ke berbagai kota, kabupaten, kecamatan, ke desa-desa, ke kantor dinas, ketemu gubernur, ketemu bupati, ketemu kepala dinas, ke kampus, ke sekolah, ke pesantren, ke seminari, ke TBM-TBM di pelosok-pelosok desa. Dan ternyata dugaan kami benar bahwa minat baca di daerah, di masyarakat, di pelosok-pelosok itu tidak rendah, tinggi. Kami mulai menafikan penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa minat baca, budaya baca di Indonesia itu rendah. Ternyata di lapangan tidak, sangat tinggi. Yang rendah adalah akses bukunya. Bukunya yang tidak ada. Banyak TBM yang bukunya itu-itu saja. Dia pengen baca lagi, tapi bukunya itu-itu saja, nggak ada. Nah, dari situ kami mulai mengumpulkan data. Kita mulai mencoba mengontak penerbit untuk buku-buku itu dikirim kemari, dikirim ke NTT. Kami berdiskusi dengan kawan kami, Mas, bukan Mas ya, Kai ya, beliau Polikarpus dulu, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat NTT. Beliau punya program, punya konsep 1 juta buku untuk NTT. Itulah dengan simpul-simpul itu, jaring-jaringan itu kita bekerja sama. Kemarin masuk dapat informasi, dapat berkoli-koli buku dari Gramedia. Kalau diberikan kepada kami di Jawa, buku sudah melimpah. Untuk apa? Untuk dikirim ke Jawa lagi. Kami berpikir untuk dikirim ke NTT. Kenapa berkoli-koli harus di Jawa lagi? Nah, perjalanan ini membuat kami bertemu, berjejaring untuk menyatukan bahwa
minat baca itu tidak rendah, bukunya yang akses bukunya yang rendah. Itulah makanya kami untuk berjejaring mencoba membawa buku kemari. Di setiap titik kita mencoba membagikan buku. Jadi di mobil kami, di mobil Innova tahun 2008, kami dari Jakarta nggak naik Alphard ya. Innova 2008 sudah tua, sempit. Itu kami bawa ribuan buku. Kami sudah berempat di mobil sempit, bawa ribuan buku. Itu kami bagi-bagikan di setiap titik untuk memberikan akses buku. Jadi mungkin di NTT sudah tidak seberapa, tapi ya masih ada beberapa ratus buku di mobil untuk kami bagi-bagikan. Tetap kami coba untuk bagi-bagikan. Jadi kami di setiap tempat mencoba memberikan pelatihan penulisan-penulisan. Kenapa? Karena kami tidak ingin perjalanan safari literasi ini sekedar seremoni datang, bertemu, mencicipi makanan lalu pulang, tidak menyisakan apa-apa. Di setiap tempat kami mencoba memberikan pelatihan-pelatihan agar setelah safari literasi ini outputnya ada dalam bentuk buku. Jadi penulis-penulis lokal itu menulis buku dan terbit buku, sehingga penerbitan itu tidak harus di Jakarta, tidak harus di Bandung, tidak harus di Jogja. Orang kalau menulis buku, kalau mau jadi penulis buku, tidak harus Jakarta lagi, Bandung lagi, Jogja lagi. Setiap daerah bisa punya penerbitan, bisa self-publishing, penerbitan mandiri. Itu outputnya. Sehingga data terbit buku di setiap tahun di Indonesia sangat tinggi. Kalau setiap daerah, setiap bulannya, setiap tahunnya terbit buku. Jadi itulah salah satu tujuan kami melakukan safari literasi. Kami masih belum pulang, masih April nanti pulangnya. Kami tidak tahu apakah jadi koin atau tidak nanti pada saat pulang, karena Lebaran tak ada di mana. Tapi semoga saja sudah sampai di rumah. Itu prolog dari saya sebelum masuk ke Mas Golagong yang menjadi suhu di perjalanan ini. Semoga ada manfaatnya perjalanan ini bagi kita, bagi yang didatangi maupun yang mendatangi. Itu saja. Terima kasih. Saya kalau ada anggur, lupa segalanya. Jadi saya penuh anggur tadi. Oke, Pak Kepala Sekolah jangan khawatir, itu makanan habis itu. Kami ini sudah 60 hari jadi butuh asupan. Jadi energi kami ini luar biasa yang keluar. Maka memang kami setiap bisa sehari 5 kali makan, kalau ada 5 kali kunjungan pasti ada banyak asupan. Nah itu dibutuhkan. Jadi penulis itu pertama makannya harus banyak. Kedua, tidurnya sedikit. Ketiga, baca buku harus banyak. Seperti itu. Nah, tadi di sini saya dengar pelajarnya ada 1000 lebih, tapi bukunya hanya 1000. Ya. Safari literasi salah satunya. Safari literasi ini tujuannya adalah pertama, saya sebagai duta baca Indonesia yang dikukuhkan tanggal 31 April 2021 menggantikan Najwa Shihab, tahun Najwa Shihab semua ya. Tujuannya adalah satu, mengingatkan bahwa membaca itu sehat, menulis itu hebat. Membaca itu bisa memindahkan dunia ke rumah, menulis itu bisa memindahkan kita ke dunia. Jadi kita bisa kenal. Kedua, kita jangan terpaku ke Jakarta. Kita jangan mengeluh bahwa buku kita sedikit. Ada 1000 orang, harusnya dalam 1 tahun itu ada 1000 buku. Ini usia ini sudah 58 tahun sekolahnya. 58 tahun. Saya di rumah, bukunya lebih dari 20.000. Judul itu, judul buku, bukan eksemplar.
Dari 20.000 buku itu saya berdiri di sini. Jadi dari sejak Labuan Bajo sampai ke sini, tujuan saya ini mengajari semua orang menulis agar di rak buku itu yang terpajang buku karya siswa atau guru. Lalu bagaimana penerbitannya? Nah, Daniel sebetulnya penerbit, jadi dia bisa. Nah, di NTT ini kebanyakannya memang seremoni, itu saya akui, dan itu tidak apa-apa, itu pengenalan. Di sini satu titik tadi pelatihan, dan itu sebetulnya nggak cukup. Jadi ini untuk permulaan, tidak selalu harus saya. Nanti mulailah datangkan penulis. Di Flores juga banyak penulis, di NTT ini banyak penulis. Datangkan di sini untuk mengajari murid-muridnya menulis, dan itu bisa diterbitkan dengan cara sederhana. Di sini pasti ada jurusan multimedia, maka apa ada jurusan multimedia, gimana? Atau misalnya tanyakan, pasti ada siswa-siswinya yang mampu melayout dalam bentuk program InDesign misalnya, pasti ada itu. Kalau PDF itu bisa ada. PDF misalnya. Ada printer laser, printer laser, printer, ada ya? Nah, satu buku itu di print aja, di print, setelah itu di fotokopi, setelah itu covernya print foto, bikin 5 kopi, jilid. Syarat siswa-siswi di sini jika mau lulus, salah satunya harus menulis buku. Dan menulis buku itu jangan selalu menganggap harus menulis novel, harus menulis puisi. Tidak. Bisa menulis sejarah sekolah ini, bisa menulis sejarah rumah Bung Karno, bisa menulis pantai, bisa menulis pohon sukunnya, bisa menulis banyak hal di sini. Sejarah kampung, bisa menulis kisah kepala sekolah, bisa menulis kisah ibu bapak kita, bisa menulis apa saja. Di dalam agama saya itu kalau tinta ibaratnya samudra, itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi safari literasi itu sebetulnya ditujukan agar kita mandiri. Kalau soal minta buku gampang, saya sama Oli udah nyiapin buku, tinggal nunggu kapan distribusinya dan tidak memberatkan. Tapi kalau terus menerus begitu, ini usia udah 58 tahun, baru 1000 buku, tanya pada diri sendiri apa yang sudah kita lakukan. Kemana komite sekolah? Kemana orang tua murid? Bagaimana murid-murid bertanggung jawab ketika melihat perpustakaannya tidak bertambah koleksinya? Bagaimana kepala dinas? Semuanya harus kerjasama, kolaborasi, cari solusi yang baik. Nah, saya kemarin juga Pak Wakil Bupati mengingatkan kepada semua orang, pemerintah Jokowi sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang tahun 2017 tentang sistem perburuan. Tapi Undang-Undang Nomor 3 itu dicuekin oleh kita, dibiarin. Harusnya itu jadi perda di setiap provinsi. Undang-undang sudah ada, perdanya ada. Nah, hulu, kalau kepala perpustakaan bilang begini, hulunya itu maksimal. Saya ada di hulu sebagai penulis, sebagai duta baca, kepala dinas perpustakaan, kepala sekolah, rektor kalau ada universitas di sini, rektor, para akademisi, para intelektual, organisasi, Polri sebagai ketua forum, Pak Saiful sebagai kepala kantor bahasa Nusa Tenggara Timur. Harusnya memaksimalkan hulu, membuat undang-undang, membuat sistem perbukuan, sehingga keluhan dari kepala sekolah ada payung hukumnya. Itu. Nah, supaya nggak tegang. Terbayang nggak kalau misalnya satu siswa mengumpulkan puisinya 100 puisi saja,
lalu dilempar PDF, lalu serahkan ke kepala sekolah. Oleh kepala sekolah diserahkan ke wakasetnya. Oke, di print, keluar printnya, lalu sudah ada print fotonya, jadi itu satu. Lalu di copy berbanyak, nggak usah pakai ISBN dulu, jadi 5, simpan 1. Nanti diluncurkan di perpustakaan. Peluncuran buku antologi, peluncuran buku puisi karya Astuti kelas 11. Lalu ada kan Pak Astuti? Margareta. Ada ya? Margareta. Nah, nanti teman-temannya aneh kan? Margareta meluncurkan buku antologi puisi. Nah, itu yang saya lakukan di komunitas Rumah Dunia. Saya punya komunitas namanya Rumah Dunia di belakang rumah, seluas 4.000 meter. Silakan cari di Google. Kalau Google-nya belum ditutup, kalau punya kuota. Nah, teman-temannya bingung, ada peluncuran buku siapa penulisnya. Ketika tahu penulis temannya, lalu dia bertanya, bisa beli nggak? Nah, cetak lagi satu. Nanti di internetnya, di Facebooknya ada foto selfie dengan cover bukunya. Jadi nanti akan berdampak di multi efek. Medsosnya isinya tidak hanya hoax, tapi karya kita. Jadi membuat buku itu tidak sulit. Saya dulu membuat buku kertas HPS. Ini kapasitasnya belum bisa menampung untuk semua siswa. Nah, jadi ada inisiatif untuk membuat titik-titik pojok baca di beberapa tempat, diantaranya di belakang yang view-nya bisa langsung lihat Gunung Meja, sehingga dengan duduk di situ bisa muncul inspirasi baru untuk bisa menulis dan menulis. Kita mungkin Bapak bisa bersama rombongan mengunjungi pojok baca tersebut. Pojok baca dulu apa ke situ dulu? Sambutan dari Wakil Bupati ND kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam literasi. Ini sebagai warga ND Nusa Tenggara Timur, sebagai tempat lahirnya Pancasila bagi warga Kabupaten ND, lebih khusus kita-kita yang mengerti harus memandangkan salam ini sebagai salam wajib dalam setiap kita berjumpa, bertemu, apalagi dalam menyampaikan sambutan-sambutan di acara-acara resmi. Tidak boleh bolak-balik. Yang saya hormati Duta Baca Indonesia Bapak Gol Agung dan seluruh staf. Yang saya hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan staf yang sempat hadir. Yang saya hormati pegiat literasi NTT, adik saya Polika Pusdo, ini salah satu direktur Taman Baca Bintang Pulau. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten ND bersama dengan staf. Yang saya hormati Kepala Dinas PDK Kabupaten ND dan staf. Yang saya hormati dan saya kasih Kepala Sekolah SMK Negeri 1 ND dan seluruh jajaran keluarga besar SMK Negeri 1. Singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih. Pertama-tama tentu sebagai insan beriman, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
karena rahmat, kasih, dan penyelenggarannya, sehingga pada malam hari ini, di sore hari ini, dalam suasana penuh sukacita, dalam semangat fraternitas, semangat kebersamaan, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kaitan dengan safari literasi yang dilakukan oleh Duta Baca Indonesia Gol Agung. Dan tentu hari ini menjadi kita termotivasi secara intrinsik bahwa semangat membaca, semangat literasi harus kita jadikan sebagai budaya bersama kita dalam rangka untuk memastikan kemampuan sumber daya manusia kita, kemampuan sumber daya anak didik kita, dan kemampuan sumber daya generasi kita ke depan yang memiliki kemampuan selain kemampuan sumber daya manusia, juga kemampuan-kemampuan lain yang mendukung tumbuh kembangnya anak kita yang tidak radikal, yang tidak destruktif. Anak-anak kita dibekali sungguh dengan kemampuan literasi untuk memastikan mereka cerdas secara ilmiah, juga cerdas secara emosi, mentalitas, budi pekerti juga harus cerdas. Ini tentu menjadi semangat yang harus kita tumbuh kembangkan, dan harus kita pastikan bahwa khusus untuk literasi harus kita pastikan sebagai budaya bersama kita. Ada hal lain mungkin sedikit saya sampaikan tambahan dari Pak Duta Baca tadi berkaitan dengan bagaimana menulis yang baik. Kenapa? Karena literasi ini selain kita mengolah, memaknai informasi saat kita membaca dan kita menulis. Kita membaca tentu untuk memperkaya kemampuan yang akan kita miliki. Demikian juga apakah kita mampu, selain setelah kita membaca, apakah kita mampu menuangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan yang saya sebutkan tadi, mungkin saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh beliau mungkin ada 4 hal di situ yang disampaikan. Mungkin bahasa menulisnya itu adalah edan, ya, eksposisi, deskripsi, A-nya argumentatif, N-nya narasi. Jadi sebetulnya 4 hal ini kalau kita sungguh-sungguh mengetahui hal ini, tentu kita akan menjadi penulis yang baik, penulis yang hebat untuk memastikan kemampuan literasi dalam diri kita, dan tentu lebih khusus untuk kita tenaga pendidik, ya, kepala sekolah, guru, stakeholder terkait bagian literasi. Kita harus memastikan diri kita harus mampu untuk membaca, terus membaca, mencermati, mengolah, demikian juga harus bisa menerjemahkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Ya, ini tentu menjadi harapan untuk kita semua. Lalu kemudian dengan literasi diharapkan kita bisa mencegah yang namanya hoax. Ya, harus kita pastikan. Kenapa? Karena kita membaca, ya, harus kita mau menjadi betul. Setelah kita membaca, harus kita pastikan bahwa kita membaca apa dibalik, apa isi, apa makna dibalik ungkapan yang kita baca tadi. Di dalam narasi yang tertulis, di dalam deskripsi yang tertulis, di dalam argumentatif yang disajikan, di dalam eksposisi yang ditampilkan, apa makna dibalik itu. Sehingga orang katakan bahwa untuk menentukan sebuah kesimpulan yang argumentatif, kesimpulan yang baik dan benar, harus kita awali dengan menggunakan premis mayor dan premis minor, A dan B, sehingga bisa ketika kita sudah mengetahui premis A dan B, maka kebenaran akan kita bisa hampiri. Contoh, ini soal logika, ya, logika. Erik Klede makan nasi, anjing makan nasi. Apakah Erik Klede sama dengan anjing? Ya, nah, ini bagaimana kemampuan kita untuk kemampuan literasi. Kita mau membaca, ya, kita mencerna,
dan kita mau analisa lalu kita mau ambil sebuah kesimpulan. Saya kira ini hanya sekedar contoh yang mungkin kalau untuk melihat tulisan saya memang